Andai tak membeli rujak ini, seorang manajer cantik yang hidupnya serba mewah tak akan pernah bertemu jodoh yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Takdir memang seringkali bekerja dengan cara yang jenaka. Kadang, kemacetan, mobil mogok, dan perut yang lapar justru menjadi skenario Tuhan untuk mempertemukan dua hati yang berbeda dunia. Selamat datang kembali di channel Ken Arok Productions. Kali ini, kita akan membawakan sebuah kisah romantis yang manis, lucu, dan penuh kehangatan dari kota Surabaya. Sebuah kisah tentang bagaimana cinta bisa tumbuh di antara pedasnya sambal petis dan manisnya kesederhanaan. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe, like, dan tuliskan komentar kalian. Mari kita berdoa bersama. Saya doakan bagi teman-teman yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini, semoga Tuhan melimpahkan rezeki yang deras seperti air mengalir, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tak pernah putus bersama keluarga tercinta. Amin ya Robbal Alamin. Silakan tuliskan kata, amin, di kolom komentar agar doa kita semakin kuat didengar oleh Tuhan semesta alam. Jangan lupa juga tuliskan dari kota mana saja kalian berasal, agar kita bisa saling menyapa. Sudah siap mendengarkan kisahnya? Mari kita mulai. Matahari Surabaya siang itu terasa begitu menyengat, seolah-olah ada dua matahari yang bersinar tepat di atas kepala. Panasnya aspal jalanan kota pahlawan sebanding dengan panasnya hati Puspita saat ini. Wanita berusia 27 tahun itu duduk di balik kemudi mobil sedannya yang mewah, sambil memijat pelipisnya yang berdenyut kencang. Puspita adalah seorang manajer pemasaran di salah satu perusahaan kosmetik ternama. Biasanya, ia tampil prima, penuh percaya diri, dan tak terkalahkan. Namun hari ini, benteng pertahanannya runtuh. Bayang-bayang rapat daring yang baru saja berakhir masih menghantui pikirannya. Suara lantang direktur utama yang memarahinya di depan semua staf masih terngiang jelas di telinga. Bagaimana bisa target tim kamu meleset 10% bulan ini? Puspita? Saya tidak mau dengar alasan. Kamu itu manajer. Selesaikan atau posisi kamu saya evaluasi. Kalimat pedas itu jauh lebih menyakitkan daripada terik matahari di luar sana. Puspita menghela napas panjang, mencoba menahan air mata agar riasan wajahnya yang mahal tidak luntur. Ia hanya ingin segera sampai di apartemennya yang dingin, mandi air hangat, dan melupakan hari yang buruk ini. Namun, nasib sial sepertinya belum puas bermain-main dengannya. Tepat saat melintasi jalan Basuki Rahmat yang padat merayap, mobilnya tersendat. Mesin yang biasanya halus itu batuk-batuk kecil sebelum akhirnya mati total di tengah jalan. Aduh, tolonglah, jangan sekarang, keluh Puspita sambil memukul setir dengan frustrasi. Ia mencoba memutar kunci kontak berkali-kali. Namun nihil, mesin mobil itu tetap diam membisu, seolah mengejek pemiliknya yang sedang kelelahan. Suara klakson dari kendaraan di belakang mulai bersahutan, membuat kepanikan Puspita semakin menjadi-jadi. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan menghubungi bengkel langganan. Halo, Pak? Mobil saya mogok di Basuki Rahmat. Bisa kirim derek sekarang? Ucapnya cepat. Suara di ujung telepon terdengar ragu. Waduh, Bu Manajer, derek kami sedang keluar semua. Paling cepat 1 jam lagi baru bisa sampai sana. Puspita mematikan sambungan telepon dengan kasar. 1 jam? Menunggu 1 jam di dalam mobil yang pendingin udaranya mati sama saja dengan bunuh diri perlahan. Keringat mulai menetes dari dahinya, merusak tatanan rambutnya yang sempurna. Perutnya tiba-tiba berbunyi nyaring, mengingatkan bahwa ia belum makan siang karena sibuk merevisi laporan sejak pagi. Rasa lapar bercampur emosi membuatnya nekat. Puspita memutuskan keluar dari mobil. Ia akan membiarkan mobilnya di pinggir jalan dan menunggu bantuan sambil mencari makan. Dengan mengenakan blazer kerja yang rapi dan sepatu hak tinggi 7 cm, Puspita melangkah turun ke trotoar yang panas. Sial banget sih hari ini. Panas, macet, lapar, dimarahi bos pula. Lengkap sudah penderitaan. Gerutunya sambil berjalan tertatih-tatih. Kakinya yang terbiasa berjalan di lantai kantor berkarpet kini, harus beradu dengan kerasnya paving trotoar. Setiap langkah terasa menyiksa. Puspita terus berjalan tanpa arah yang pasti, matanya menyapu sekeliling mencari tempat yang layak untuk berteduh dan mengisi perut, berharap hari sial ini segera berakhir. Tanpa ia sadari,
Langkah kakinya yang lelah itu justru sedang menuntunnya menuju sebuah pertemuan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Langkah kaki Puspita semakin berat. Sepatu hak tinggi yang ia kenakan bukanlah teman yang baik untuk menyusuri trotoar Surabaya yang tidak rata. Debu jalanan mulai menempel di ujung sepatunya yang mengkilap, membuat wanita itu semakin ingin berteriak karena kesal. Namun, di tengah kekesalan yang memuncak, hidungnya menangkap sesuatu. Sebuah aroma terbawa angin. Bukan bau asap knalpot, melainkan wangi gurih kacang tanah yang baru digoreng, bercampur dengan aroma bawang putih yang ditumis, dan tentu saja, bau khas yang sangat menggoda bagi lidah orang Jawa Timur, petis udang. Seketika, perut Puspita bereaksi. Suara keroncongan yang cukup keras terdengar dari balik blazernya, seolah memprotes karena diabaikan sejak pagi. Puspita menelan ludah. Kakinya yang tadi lemas seolah mendapat tenaga baru, menuntunnya mengikuti arah datangnya aroma tersebut. Beberapa meter di depan, di bawah rindangnya pohon trembesi, berdiri sebuah warung tenda sederhana dengan spanduk berwarna hijau cerah bertuliskan, "Rujak Cingur, rujak buah Cak Tirta." Puspita ragu sejenak. Ia biasa makan di restoran berpendingin ruangan dengan pelayan berseragam rapi. Makan di pinggir jalan seperti ini bukanlah gayanya. Namun, rasa lapar dan pusing di kepala memaksanya membuang gengsi. Dengan wajah ditekuk dan sisa-sisa kewibawaan sebagai manajer, ia menyingkap tirai tenda dan masuk ke dalam. Suasana di dalam warung cukup ramai, namun tertib. Di balik gerobak kayu yang bersih, seorang pria muda sedang sibuk dengan cobek batu besar. Tangannya cekatan menggerus bumbu, iramanya teratur seperti sedang menari. Pria itu mendongak saat menyadari kehadiran pelanggan baru. "Silakan, Mbak. Masih ada kursi kosong di pojok situ," sapa pria itu dengan suara yang ramah dan renyah. Puspita tidak menjawab, hanya mengangguk singkat dengan wajah masam. Ia duduk di kursi plastik, masih sambil memijat keningnya. Peluh menetes di lehernya. Ia merasa lengket dan tidak nyaman. Pria penjual rujak itu, Tirta, menghampiri meja Puspita untuk mencatat pesanan. Ia melihat tamunya ini tampak seperti benang kusut. Cantik, berpakaian mahal, tapi aura wajahnya mendung sekali. Tirta tersenyum, memperlihatkan gigi gingsulnya yang manis. "Mau pesan apa, Mbak? Rujak cingur, rujak buah, atau gado-gado?" tanya Tirta sopan. Puspita menjawab ketus tanpa melihat wajah Tirta. Matanya sibuk melihat jam tangan. "Rujak cingur 1. Jangan lama-lama ya, saya sedang buru-buru. Dan tolong mejanya dilap lagi, ini agak berdebu." Alih-alih tersinggung dengan nada bicara Puspita yang memerintah, Tirta justru tertawa kecil sambil mengeluarkan lem bersih dari saku celemeknya dan mengelap meja itu sekali lagi dengan sigap. "Siap, laksanakan. Tapi cemberutnya ditaruh dulu ya, Mbak. Sayang loh, nanti rujaknya jadi ikut pahit kalau yang makan cemberut terus. Biar saya buatkan yang spesial supaya suasana hatinya membaik," goda Tirta santai. Puspita tertegun. Ia mendongak, menatap penjual rujak yang berani-beraninya bercanda dengannya. Biasanya, orang akan takut atau segan melihat wajah judesnya, tapi pria ini malah tersenyum tulus. Ada ketenangan di mata pria itu yang anehnya membuat detak jantung Puspita yang tadinya memburu karena emosi, perlahan menjadi lebih tenang. "Terserah kamu saja," gumam Puspita pelan, memalingkan wajah karena malu diperhatikan sedemikian rupa. "Pedasnya sedang saja." "Oke. 1 rujak cingur spesial, pedas sedang, obat penghilang stres segera datang," seru Tirta sambil kembali ke balik gerobaknya, meninggalkan Puspita yang diam-diam memperhatikan punggung pria itu yang mulai sibuk mengulek bumbu. Tak butuh waktu lama, sepiring rujak cingur dengan bumbu petis yang melimpah tersaji di hadapan Puspita. Hitam pekat bumbunya berkilauan tertimpa cahaya lampu warung, menebarkan aroma yang seketika membuat air liur menetes. Tanpa menunggu dipersilakan 2 kali, Puspita langsung menyambar sendok dan garpu. Suapan pertama bagaikan oase di padang pasir. Perpaduan rasa gurih petis udang berkualitas, pedasnya cabai yang pas, serta segarnya potongan buah nanas dan bengkoang, meledak di dalam mulutnya. Rasa stres akibat dimarahi atasan seolah luntur bersamaan dengan kunyahan cingur sapi yang kenyal dan empuk. Puspita benar-benar lupa daratan. Ia makan dengan lahap, melupakan citra anggun seorang manajer yang selama ini ia jaga mati-matian. Keringat mulai bercucuran di pelipisnya karena sensasi pedas yang nikmat,
namun ia tak peduli. Untuk sesaat, dunia terasa berdamai dengannya hanya karena sepiring rujak. Dalam waktu singkat, piring itu sudah bersih, hanya menyisakan sisa bumbu. Puspita menyeka bibirnya dengan tisu, lalu menghela napas panjang karena kekenyangan. Perutnya kenyang, hatinya sedikit lebih tenang. Ia pun melambaikan tangan memanggil Tirta. "Mas, berapa semuanya?" "Sama es tehnya ya?" tanya Puspita sambil merogoh tas kecil yang terselempang di bahunya. Tirta menghitung sebentar dengan jari. "Rujak cingur spesial 25.000, es teh 5.000. Jadi 30.000 saja, Mbak." Puspita mengangguk santai. Tangannya meraba bagian dalam tasnya mencari dompet kulit panjang kesayangannya. Namun, keningnya mulai berkerut. Tangannya hanya menyentuh kotak bedak, lipstik, dan ponsel. Ia mencoba meraba lebih dalam, namun benda persegi panjang yang ia cari tidak ada. Jantung Puspita mencelos. Wajahnya yang tadi kemerahan karena pedas, mendadak pucat pasi. Ia ingat sekarang. Karena terburu-buru keluar dari mobil tadi, ia meninggalkan dompetnya di dalam tas laptop yang tergeletak di jok belakang mobil. Dan mobil itu sekarang sedang diderek menuju bengkel yang entah ada di mana. Puspita membeku. Ia menelan ludah yang terasa pahit. Bagaimana mungkin seorang manajer bergaji tinggi makan di warung pinggir jalan dan tidak bisa membayar tagihan 30.000 perak? Ini adalah bencana harga diri. Tirta yang melihat perubahan wajah pelanggannya mengerutkan dahi. Ia berjalan mendekat perlahan. "Mbak, ada apa? Kok pucat begitu? Kurang kembalian atau bagaimana?" Puspita menatap Tirta dengan tatapan nanar. Bibirnya gemetar karena malu. Suaranya tercekat di tenggorokan. "Mas Anu, aduh, bagaimana ya bilangnya? Dompet saya ketinggalan di mobil yang diderek tadi." Puspita sudah bersiap mendengar makian. Ia membayangkan Tirta akan marah, menuduhnya penipu, atau menyuruhnya cuci piring di belakang. Puspita memejamkan mata, siap menerima nasib. Namun, yang terdengar justru suara tawa renyah yang lepas. Puspita membuka matanya kaget. Tirta tertawa santai sambil menggelengkan kepala. "Ya ampun, Mbak. Saya kira ada apa? Kok tegang sekali mukanya seperti mau perang?" "Sudah, santai saja," ucap Tirta dengan nada menenangkan. "Tapi saya sudah makan, Mas. Saya harus bayar." "Saya bukan orang yang suka makan gratisan," sanggah Puspita panik. Tirta tersenyum lebar, tatapannya teduh. "Dengar ya Mbak, rezeki itu sudah ada yang atur. Mbak makan di sini saja saya sudah senang warung jadi ramai. Bayarnya kapan-kapan saja kalau Mbak lewat sini lagi. Kalau ternyata Mbak tidak sempat lewat sini lagi, ya sudah, anggap saja ini sedekah Jumat dari saya." Puspita melongo. "Tapi ini kan hari Selasa, Mas." "Ya tidak apa-apa, kan? Sedekah tidak harus menunggu hari Jumat. Anggap saja sedekah Jumat yang dimajukan harinya," jawab Tirta jenaka, membuat Puspita kehabisan kata-kata melihat kebaikan hati penjual rujak yang sederhana ini. Harga diri adalah mata uang paling berharga bagi Puspita. Mendengar kata sedekah dan gratis dari mulut Tirta, bukannya merasa lega, Puspita justru merasa gengsinya tercabik-cabik. Ia adalah seorang manajer pemasaran yang memimpin puluhan staf, terbiasa menandatangani kontrak bernilai ratusan juta rupiah. Masa iya, untuk urusan perut seharga 30.000 rupiah saja ia harus dikasihani? Tidak. Puspita menolak menjadi pengemis berkedok pelanggan yang ketinggalan dompet. Wajah Puspita menengadah, matanya menatap Tirta dengan sorot tekad yang kuat. Ia kembali mengaduk-aduk isi tasnya dengan panik. Ia tidak mungkin meninggalkan ponselnya, karena itu adalah nyawanya untuk bekerja. Jam tangannya terlalu mahal dan sulit dilepas. Hingga akhirnya, jari-jarinya menyentuh sebuah benda plastik keras yang tergantung pada tali kain yang halus. Dengan gerakan cepat, Puspita menarik benda itu keluar dan menyodorkannya tepat di depan wajah Tirta. Itu adalah kartu tanda pengenal karyawan miliknya, lengkap dengan foto dirinya yang berpose formal dan tulisan jabatan, manajer pemasaran, di bawah namanya. "Tidak, Mas. Saya tidak terima dikasihani. Saya punya prinsip hidup untuk tidak berhutang, sekecil apapun itu," ucap Puspita dengan nada tegas, seolah sedang presentasi di ruang rapat. "Ini jaminannya. Pegang kartu ini.
Di situ ada nama lengkap dan kantor saya. Kalau saya tidak balik lagi besok, Mas boleh datangi kantor saya dan tagih hutangnya di depan satpam. Tirta terlonjak kaget melihat benda yang disodorkan itu. Ia mengambil kartu tersebut dengan hati-hati, lalu memandangnya dengan seksama. Ia melihat foto Puspita di kartu itu tampak tersenyum manis dan profesional. Sangat kontras dengan wanita berantakan dan judes yang berdiri di depannya sekarang. Namun, ada kilatan geli di mata Tirta. Waduh, jaminannya berat sekali ini, Mbak. Kartu sakti manajer pemasaran, goda Tirta sambil membolak-balik kartu itu seolah sedang memeriksa keaslian berlian. Sebenarnya tidak perlu sampai begini, saya percaya kok dari wajah Mbak yang yah, walaupun agak galak, tapi sepertinya jujur. Puspita mendelik tajam mendengar kata, galak. Mas mau terima atau tidak? Kalau tidak, saya lapor polisi karena merasa tidak enak hati sudah makan tapi tidak bayar. Ancam Puspita asal bunyi karena bingung harus bicara apa lagi. Tirta tertawa lagi, kali ini lebih pelan namun hangat. Ia mengangguk tanda menyerah menghadapi keras kepalanya sang manajer cantik. Baiklah, Bu Manajer. Saya terima jaminannya. Kartu ini akan saya simpan baik-baik di laci kasir, di tempat paling aman, dijaga 7 lapis semut biar tidak hilang. Puspita mendengus pelan, namun diam-diam ada rasa lega yang menjalar di dadanya. Setidaknya, ia pulang dengan kepala tegak, bukan sebagai pencuri rujak. Bagus. Besok saya pasti kembali. Awas kalau kartu itu sampai lecet atau berminyak kena bumbu petis. Peringat Puspita sambil membenahi letak tasnya dan berbalik pergi meninggalkan warung. Tirta menatap punggung Puspita yang menjauh, lalu kembali menatap foto di kartu itu. Ia tersenyum simpul, menggelengkan kepala melihat tingkah laku pelanggannya yang unik itu. Siap, Bu Manajer Puspita. Saya tunggu kedatangannya, gumamnya pelan. Keesokan harinya, tepat saat jam istirahat kantor dimulai, Puspita sudah gelisah di kursinya. Bukan karena tumpukan laporan yang harus diperiksa, melainkan karena bayang-bayang kartu identitasnya yang masih disandera di warung rujak. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada rasa penasaran yang menggelitik untuk kembali melihat senyum jenaka si penjual rujak itu. Demi menutupi gugupnya, Puspita menyeret Clara, staf administrasi sekaligus sahabat karibnya yang terkenal heboh. Aduh, Mbak Pus, pelan-pelan dong jalannya. Panas banget ini loh, beda aku bisa luntur nanti. Keluh Clara sambil berusaha mensejajarkan langkah kakinya dengan bosnya yang berjalan cepat seperti sedang mengejar pencuri. Sudah jangan bawel, Clar. Temani aku ambil kartu identitas. Lagi pula kamu bilang bosan makan catering kantor terus. Kan? Di sana rujaknya enak, bumbunya medok. Dali Puspita tanpa menoleh, padahal jantungnya sudah berdegup kencang saat melihat tenda hijau itu mulai terlihat di ujung jalan. Begitu sampai di depan warung, Clara langsung menyenggol lengan Puspita. Matanya membelalak saat melihat sosok Tirta yang sedang melayani pelanggan dengan kaos polos bersih dan celemek yang rapi. Mbak itu tukang rujaknya? Bisik Clara dengan nada genit yang tidak ditutup-tutupi. Pantas saja Mbak Puspita rela ninggalin kartu identitas. Kalau penjualnya model begini sih, aku rela ninggalin kartu keluarga sekalian. Hus, jangan malu-maluin. Desis Puspita sambil mencubit pinggang Clara, wajahnya memerah menahan malu. Tirta yang menyadari kedatangan mereka langsung menghentikan aktivitasnya sejenak. Senyum manis berhias gingsul itu kembali merekah, menyapa Puspita seolah menyambut kawan lama. Wah, panjang umur. Baru saja dibatin, Bu Manajer sudah muncul. Mau menebus sandera atau mau nambah hutang lagi nih? Mbak, sapa Tirta jenaka, membuat beberapa pelanggan lain ikut tersenyum. Puspita berusaha memasang wajah datar dan profesional, meski gagal total karena pipinya merona. Saya mau bayar hutang yang kemarin, Mas. Sekalian pesan 2 porsi lagi untuk saya dan teman saya ini. Puspita meletakkan selembar uang berwarna biru di atas etalase kaca. Tirta menerimanya dengan sopan, lalu merogoh laci kasirnya. Ia mengeluarkan kartu identitas Puspita. Namun, ada yang berbeda. Kartu itu kini terbungkus rapi di dalam plastik pelindung bening yang baru, sangat bersih tanpa noda sedikit pun. Ini kartunya, Bu Manajer. Sudah saya masukkan ke plastik pelindung biar tidak kotor kena debu jalanan atau cipratan bumbu petis. Kan sayang kalau foto secantik itu jadi buram kena noda,
ucap Tirta tulus sambil menyerahkan kartu itu dengan kedua tangannya. Puspita tertegun menerima kartu itu. Ia tidak menyangka Tirta akan seperhatian itu pada hal sekecil ini. Biasanya laki-laki yang ia kenal tidak pernah peduli pada detail. Perlakuan sederhana itu entah kenapa terasa manis sekali, membuat Puspita salah tingkah. Terima kasih, gumam Puspita pelan, suaranya kehilangan ketajaman yang biasa ia gunakan di kantor. Di sebelahnya, Clara menahan tawa melihat bosnya yang biasanya galak seperti singa betina, kini mendadak jinak dan malu-malu seperti gadis remaja yang baru pertama kali jatuh cinta. Clara tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang menarik. Suasana makan siang yang seharusnya tenang berubah menjadi ajang pembuktian harga diri. Clara, yang memang hobi memanas-manasi keadaan, menatap Puspita dengan tatapan jahil. Ia tahu betul kelemahan bosnya itu. Puspita paling pantang dibilang lemah atau kalah dalam hal apapun, termasuk urusan menahan rasa pedas. Mbak Pus, yakin pesannya yang sedang saja? Goda Clara sambil mengaduk bumbu rujaknya yang terlihat merah menyala. Katanya manajer pemasaran itu harus berani menghadapi tantangan. Masa sama cabai rawit saja takut? Penonton saluran video makan-makan saja berani tingkat dewa. Loh? Telinga Puspita langsung panas mendengar tantangan itu. Sifat kompetitifnya yang tidak mau kalah langsung tersulut. Ia menoleh ke arah Tirta yang sedang menyiapkan pesanan mereka. Mas Tirta, batalkan pesanan pedas sedang tadi. Ganti dengan yang super pedas. Cabainya kasih 15, tidak, 20 sekalian. Biar teman saya ini tahu siapa ratu pedas sesungguhnya. Seru Puspita lantang, mengabaikan mata Clara yang terbelalak kaget karena tidak menyangka tantangannya ditanggapi seserius itu. Tirta menatap Puspita dengan ragu. Waduh, Mbak, yakin? Cabai rawit hari ini lagi jahat lo pedasnya. Jangan memaksakan diri kalau tidak kuat. Sudah, buatkan saja, Mas. Saya ini orangnya tahan banting, jawab Puspita sombong. 5 menit kemudian, Puspita menyesali kesombongannya. Rujak dengan 20 cabai itu benar-benar maut. Baru 3 suapan, wajah Puspita yang putih bersih langsung berubah merah, padam seperti kepiting rebus. Keringat sebesar biji jagung bercucuran deras dari pelipisnya. Bibirnya bengkak kemerahan, dan mata indahnya mulai berair menahan sensasi terbakar di lidah. Namun karena gengsi di depan Clara, ia terus menyuap meski tangannya mulai gemetar. Hahaha enak kok, Clar. Segar banget, ucap Puspita terbata-bata, berusaha tersenyum meski air mata sudah meleleh di pipi. Tiba-tiba, hik. Suara cegukan keras keluar dari mulut Puspita, memecahkan pertahanannya. Clara tidak bisa menahan tawa melihat bosnya yang biasanya anggun kini cegukan tak terkendali sambil mengipasi lidah dengan tangan. Melihat Puspita yang tersiksa, Tirta dengan sigap bertindak. Tanpa diminta, ia membawakan segelas besar es kelapa muda murni dan langsung menyodorkannya ke hadapan Puspita. Minum dulu, Mbak. Ini air kelapa murni, cepat menetralkan pedas, ucap Tirta lembut tapi tegas. Puspita langsung menyambar gelas itu dan meneguk isinya sampai setengah. Tirta tidak berhenti di situ. Ia mengambil sebuah buku menu plastik, lalu dengan telaten mengipasi wajah Puspita yang banjir keringat dan air mata. Angin sejuk buatan tangan Tirta menerpa wajah Puspita, perlahan meredakan panas yang membakar. Mbak Puspita, lain kali jangan gengsi ya. Kalau menangis begini jadi jelek loh, nanti anak buahnya tidak takut lagi kalau dimarahi. Goda Tirta sambil terus mengipasi, matanya menatap Puspita dengan campuran rasa geli dan khawatir. Mendengar itu, Puspita refleks memukul lengan Tirta pelan dengan tisu yang ia genggam. Mas Tirta jahat. Orang lagi menderita malah diejek. Meski mulutnya protes, tapi hati Puspita berdesir hangat. Di tengah rasa pedas yang menyiksa, perhatian kecil dari penjual rujak ini terasa begitu manis, jauh lebih manis daripada gula Jawa dalam bumbu rujaknya. Malam itu, jarum jam sudah menunjuk angka 9 lewat. Jalanan Kedung Doro yang biasanya padat merayap oleh pemburu kuliner malam, kini mulai sedikit lengang. Puspita baru saja menyelesaikan lembur panjang di kantor. Tubuhnya terasa remuk redam, seolah seluruh energinya telah disedot habis oleh layar komputer dan tumpukan berkas target bulanan. Alih-alih langsung pulang ke apartemennya yang sepi, mobil Puspita justru berbelok pelan dan berhenti di depan tenda hijau milik Tirta. Ia butuh sesuatu yang hangat, atau mungkin
seseorang yang hangat. Namun, belum sempat Puspita memesan, langit Surabaya yang sejak sore mendung pekat, tiba-tiba menumpahkan isinya. Hujan turun dengan derasnya, mengguyur aspal panas hingga menimbulkan uap berbau tanah basah. Angin kencang membuat pelanggan lain yang baru selesai makan berlarian menuju kendaraan masing-masing, meninggalkan warung itu kosong melompong. Kini, di bawah naungan terpal tenda yang dipukul ribuan butir air hujan, hanya tersisa Puspita dan Tirta. Tirta dengan sigap menutup sisi-sisi tenda agar air tidak tampias masuk, menciptakan ruang kecil yang tertutup dan intim, terpisah dari hiruk-pikuk dunia luar yang basah kuyup. Melihat Puspita yang duduk memeluk tas kerjanya dengan tatapan kosong, Tirta tidak banyak bertanya. Ia menyeduh segelas teh manis hangat dengan uap yang mengepul, lalu meletakkannya perlahan di depan wanita itu. Diminum dulu, Mbak. Mumpung hangat. Hujannya awet sepertinya, jadi santai saja dulu, ucap Tirta lembut, lalu menarik kursi plastik dan duduk berhadapan dengan Puspita, menjaga jarak sopan namun cukup dekat untuk mengobrol tanpa perlu berteriak melawan suara hujan. Puspita menyesap teh itu. Kehangatannya menjalar ke tenggorokan, sedikit meredakan ketegangan di pundaknya. Ia menatap Tirta, pertahanan dirinya sebagai manajer tangguh perlahan runtuh. "Capek ya, Mas?" tanya Puspita pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh deru hujan. "Kadang saya iri sama Mas Tirta. Kelihatannya hidup santai, tidak dikejar target, tidak dimarahi bos." Tirta tersenyum simpul, matanya menatap butiran hujan yang menetes dari ujung terpal. "Setiap orang punya medannya sendiri, Mbak Pus. Mungkin saya tidak dikejar target perusahaan, tapi saya dikejar amanah. Warung ini warisan nenek saya. Cita-cita saya bukan cuma jualan rujak seumur hidup di pinggir jalan, tapi saya ingin rasa warisan ini bisa dinikmati lebih banyak orang, di tempat yang lebih layak." Puspita terdiam. Ia baru menyadari bahwa di balik kesederhanaan Tirta, tersimpan visi yang besar dan keteguhan hati yang kokoh. Pria ini bukan sekadar pedagang kaki lima biasa. "Maaf, saya jadi curhat. Rasanya saya seperti robot. Kerja, target, pulang, tidur. Begitu terus sampai tua," keluh Puspita, kali ini dengan nada yang lebih rapuh. "Mbak bukan robot. Robot tidak bisa menangis kepedesan dan tidak bisa tertawa cantik seperti Mbak," hibur Tirta tulus. "Istirahat itu perlu, Mbak. Dunia tidak akan runtuh kalau Mbak berhenti lari sebentar buat menikmati teh hangat." Malam itu, di tengah hujan deras Kedung Doro, dua manusia berbeda dunia itu saling berbagi cerita. Tidak ada jabatan manajer, tidak ada status pedagang. Yang ada hanya Puspita dan Tirta, serta benih-benih rasa nyaman yang mulai tumbuh subur, sesubur tanah yang disiram hujan malam itu. Hari Minggu adalah hari keramat bagi para pemburu kuliner di Surabaya. Siang itu, warung tenda Tirta benar-benar digempur serangan pelanggan. Antrian pembeli mengular hingga keluar tenda, sementara meja-meja penuh sesak oleh keluarga yang ingin menikmati makan siang. Di balik gerobak, Tirta tampak kewalahan. Tangannya bergerak secepat kilat mengulek bumbu, memotong cingur, dan membungkus pesanan, namun tetap saja jumlah pesanan baru datang lebih cepat daripada yang bisa ia selesaikan. Keringat membasahi kaos punggungnya, dan wajahnya tampak kelelahan meski senyum tidak pernah lepas dari bibirnya. Puspita datang di waktu yang tidak tepat. Niat awalnya hanya ingin mampir sebentar sepulang dari salon, menikmati rujak manis favoritnya. Namun, melihat Tirta yang berjuang sendirian, seorang asistennya sedang izin sakit, hati nurani Puspita terusik. Ia melihat Tirta hampir menyenggol toples kerupuk, karena terburu-buru melayani 3 pesanan sekaligus. Tanpa pikir panjang, Puspita meletakkan tas kulit mahalnya di atas kursi plastik di sudut yang aman. Ia menggulung lengan kemeja blusnya yang rapi, lalu melangkah mantap mendekati gerobak. "Sini buku catatannya, Mas. Biar aku yang catat pesanan, Mas fokus ngulek saja," ucap Puspita tegas, mengambil alih buku nota kecil yang tergeletak di meja. Tirta terbelalak kaget. "Loh, Mbak Pus? Jangan, nanti bajunya kotor. Ini lagi ramai banget, loh." "Sudah, jangan bawel. Daripada pelanggan kabur karena menunggu terlalu lama," potong Puspita sambil langsung berbalik menghampiri meja pelanggan yang baru datang. Disinilah kelucuan mulai terjadi. Puspita, yang terbiasa dengan standar pelayanan kantor yang kaku dan formal, membawa gaya itu ke warung kaki lima.
Ia menghampiri sekelompok bapak-bapak pengemudi ojek daring yang sedang istirahat makan siang. Dengan postura tegak dan senyum sopan yang tertata, Puspita bertanya sambil memegang pena dengan anggun. "Selamat siang, Bapak. Mohon maaf menunggu. Boleh saya tahu pesanan Bapak apa saja? Apakah ingin tingkat kepedasan tertentu untuk kenyamanan Bapak?" Tanya Puspita dengan nada bicara seperti sedang melayani nasabah prioritas di bank. Bapak-bapak itu saling pandang, bingung sekaligus takjub diperlakukan sehormat itu. Anu Mbak, rujak cingur pedas 1, kerupuknya 2. Baik, 1 rujak cingur dengan tingkat kepedasan tinggi dan tambahan 2 kerupuk. Mohon ditunggu sebentar ya Pak. Pesanan Bapak akan segera kami proses sesuai antrian. Jawab Puspita sambil mencatat dengan tulisan tangan bersambung yang sangat rapi dan indah di kertas buram nota warung. Tirta yang mendengar percakapan itu dari balik gerobak, sampai harus menahan tawa sambil terus mengulek. Pelanggan lain pun senyum-senyum melihat tingkah asisten baru yang cantik dan terlalu sopan ini. Puspita bahkan sempat bingung saat harus membungkus kerupuk ke dalam plastik. Gerakannya kaku sekali, takut kerupuknya remuk, namun justru disitulah letak daya tariknya. Para pelanggan bukannya marah karena pelayanannya agak lambat dan kaku, mereka justru senang. Kapan lagi makan rujak di pinggir jalan tapi dilayani dengan tata krama bintang 5? Siang itu, meski lelah dan keringatan, Puspita merasa ada kepuasan aneh yang menyelusup di hatinya. Bukan kepuasan karena mencapai target penjualan, tapi kepuasan melihat senyum orang-orang yang ia layani. Jika ada orang yang paling bersemangat melihat kedekatan antara Puspita dan Tirta, orang itu tak lain adalah Clara. Sebagai sahabat sekaligus bawahan yang tahu betul betapa sepinya hati sang bos di balik tumpukan pekerjaan, Clara merasa punya misi suci untuk memuluskan jalan asmara mereka. Dan hari ini, otak cerdik Clara menyusun sebuah rencana yang cukup nekat. Pagi itu, Clara menelepon Tirta dengan nada mendesak. "Halo, Mas Tirta? Ini Clara. Kantor Glow Kosmetik mau pesan 50 bungkus rujak cingur dan rujak buah untuk acara syukuran divisi siang ini. Tapi syaratnya 1, Mas Tirta sendiri yang harus antar ke ruangan Bu Puspita di lantai 5, ya? Soalnya ini pesanan VIP, tidak boleh lewat resepsionis." Cerocos Clara cepat tanpa memberi celah Tirta untuk menolak. Tepat pukul 12 siang, kehebohan terjadi di lobi kantor Glow Kosmetik yang biasanya hening dan elegan. Pintu kaca otomatis terbuka, menampilkan sosok Tirta yang melangkah masuk dengan percaya diri. Meskipun hanya mengenakan kemeja flanel kotak-kotak yang digulung hingga siku, celana jeans bersih, dan sepatu kets, aura ketampanan alami Tirta sukses membuat para staf wanita berbisik-bisik. Tirta membawa 2 kardus besar berisi pesanan dengan kedua lengannya yang tampak kokoh. Otot-ototnya sedikit menegang menahan beban, justru menambah poin plus di mata para karyawati yang sedang lalu lalang. "Permisi, pengantaran paket spesial untuk Ibu Puspita," ucap Tirta sopan kepada satpam, senyum gingsulnya merekah ramah. Sesampainya di ruangan Puspita, Tirta mengetuk pintu kaca. Puspita yang sedang serius menatap layar laptop berteriak kecil, "Masuk," tanpa menoleh. Pintu terbuka. Aroma petis yang khas tiba-tiba menyeruak masuk ke dalam ruangan ber-AC yang biasanya wangi lavender itu. Puspita mengendus udara, keningnya berkerut bingung. Ia menoleh dan seketika matanya membelalak lebar. "Mas Tirta? Sedang apa di sini?" Pekik Puspita, refleks berdiri dari kursi kerjanya. Jantungnya serasa mau copot melihat pria yang biasanya ia temui di pinggir jalan kini berdiri tegak di tengah kantor mewahnya. Mengantar amanah dari asisten Mbak yang super sibuk itu. Katanya ada syukuran, jawab Tirta santai sambil meletakkan kardus berat itu di meja tamu. Belum sempat Puspita menjawab, Clara tiba-tiba muncul di ambang pintu bersama beberapa rekan kerja lainnya yang penasaran ingin melihat sosok Abang Rujak yang sering diceritakan Clara. "Wah, sudah sampai. Terima kasih ya, Mas Ganteng," seru Clara heboh. Puspita wajahnya memerah padam. Ia malu karena Tirta melihat sisi formalnya, tapi di saat yang sama, ia merasakan desiran bangga yang aneh. Melihat Tirta yang tetap tenang, sopan, dan tidak minder sedikitpun meski berada di lingkungan perkantoran elit, membuat Puspita sadar satu hal, Tirta punya kelasnya sendiri. Pria itu dengan luwes menyapa rekan-rekan Puspita. "Selamat siang semuanya, silakan dinikmati rujaknya." Dijamin pedasnya bikin target bulanan langsung tercapai, canda Tirta yang langsung disambut tawarnya seisi ruangan.
Puspita hanya bisa geleng-geleng kepala sambil tersenyum simpul. Rencana Clara memang kurang ajar. Tapi Puspita tidak bisa memungkiri, ia senang melihat Tirta ada di sini, di dunianya. Matahari sore Surabaya mulai condong ke barat, memancarkan warna jingga kemerahan yang memantul di kaca-kaca gedung pencakar langit. Jam pulang kantor adalah waktu yang paling dihindari oleh warga kota, di mana lautan kendaraan memenuhi jalan raya, menciptakan simfoni klakson yang memekakan telinga. Puspita berdiri di lobi kantor dengan wajah gelisah. Ponselnya terus menampilkan aplikasi pemesanan taksi daring yang berputar-putar mencari pengemudi. Sudah 15 menit ia menunggu, namun belum ada satupun pengemudi yang mau mengambil pesanannya karena macet yang menggila di sekitar area perkantoran. Mobilnya masih menginap di bengkel, dan sopir kantor sudah pulang lebih dulu. Saat Puspita hendak membatalkan pesanan dengan kesal, sebuah suara motor berhenti tepat di depan lobi. Bukan motor gede yang gagah atau motor sport yang berisik, melainkan sebuah motor matic sederhana berwarna hitam yang bersih mengkilap. Si pengendara membuka kaca helmnya, menampilkan sepasang mata teduh yang sangat Puspita kenal. "Loh, Bu Manayer belum pulang?" Sedang menunggu jemputan pangeran berkuda putih, sapa Tirta jenaka sambil mematikan mesin motornya. Rupanya ia baru saja selesai merapikan kardus-kardus bekas pengantaran tadi di bagian belakang motornya. Puspita mendengus pelan, namun sudut bibirnya sedikit terangkat. Pangerannya terjebak macet. "Mas, taksi daring tidak ada yang mau ambil. Mas Tirta sendiri kenapa masih di sini?" "Biasa, merapikan tali kardus biar aman di jalan." "Kebetulan sekali kalau begitu. Daripada menunggu taksi yang tidak pasti, bagaimana kalau pulang bareng saya? Ojek pribadi spesial, tarifnya cukup bayar pakai senyum," tawar Tirta santai sambil menepuk jok belakang motornya yang kosong. Puspita ragu sejenak. Ia melihat rok kerjanya dan sepatu hak tingginya. Namun melihat antrian kendaraan yang tak bergerak dan langit yang mulai gelap, tawaran Tirta terdengar sangat menggoda. "Tapi saya berat loh, Mas. Nanti motornya tidak kuat nanjak." Canda Puspita mencoba menutupi kegugupannya. "Tenang saja, motor ini sudah biasa bawa beban hidup. Kalau cuma bawa bidadari si enteng," balas Tirta cepat yang membuat pipi Puspita memanas. Tanpa banyak bicara lagi, Tirta menyodorkan sebuah helm cadangan. Puspita menerimanya dengan ragu, takut helm itu bau apek seperti helm ojek pada umumnya. Namun saat ia memakainya, ia terkejut. Helm itu wangi, aroma segar seperti pewangi pakaian yang baru dijemur. Tirta benar-benar pria yang apik dan bersih. Puspita pun naik ke boncengan dengan hati-hati. Awalnya, ia duduk dengan kaku, memberikan jarak antara tubuhnya dan punggung Tirta. Tangannya memegang besi behel di bagian belakang motor, posisi yang sangat tidak nyaman dan berisiko. Saat motor mulai melaju membelah kemacetan Jalan Raya Darmo, Tirta menyadari kekakuan penumpangnya. Ia sedikit memiringkan kepala. "Mbak Pus, pegangan ke depan saja. Surabaya jam segini banyak lubang dan rem mendadak. Bahaya kalau pegangan ke belakang begitu," ucap Tirta setengah berteriak melawan suara angin. Puspita masih gengsi. "Tidak apa-apa, Mas. Saya sudah biasa kok keseimbangan." Belum selesai Puspita bicara, sebuah angkutan kota tiba-tiba memotong jalur di depan mereka. Tirta menekan rem dengan refleks. Tubuh Puspita terdorong ke depan, menubruk punggung tegap Tirta. Tangan Puspita secara naluriah langsung melingkar erat ke pinggang pria itu untuk menahan jatuh. Jantung Puspita berdegup kencang, bukan hanya karena kaget, tapi karena kedekatan fisik yang tiba-tiba ini. Aroma tubuh Tirta, campuran wangi sabun mandi dan sedikit aroma manis gula merah, menguar masuk ke hidungnya. Tirta tidak melepaskan momen itu. Dengan lembut, ia menepuk punggung tangan Puspita yang melingkar di perutnya. "Nah, begitu lebih aman. Pegangan terus ya, jangan dilepas. Saya tidak mau kehilangan penumpang paling berharga saya." Puspita tidak membantah lagi. Ia tidak menarik tangannya kembali. Perlahan, rasa gengsinya luruh digantikan rasa nyaman yang luar biasa. Di tengah hiruk-pikuk klakson dan debu jalanan Surabaya, Puspita menyandarkan dagunya di bahu kokoh Tirta, memejamkan mata sejenak, dan menikmati perjalanan pulang paling damai yang pernah ia rasakan. Motor matic hitam itu melambat saat memasuki pelataran apartemen mewah di kawasan Surabaya Barat. Kontras yang tajam terlihat jelas.
Bangunan megah menjulang tinggi dengan pilar-pilar marmer yang berkilauan, sementara Tirta dan motor sederhananya tampak begitu kecil di hadapannya. Namun, bagi Puspita, perjalanan singkat di atas motor itu jauh lebih berkesan daripada ribuan kilometer perjalanan bisnis yang pernah ia tempuh dengan pesawat terbang. Puspita turun dari boncengan dengan hati-hati. Ia melepas helm dan merapikan rambutnya yang sedikit berantakan karena angin. Saat ia hendak menyerahkan helm itu kembali kepada Tirta sambil mengucapkan terima kasih, sebuah suara klakson mobil yang nyaring dan panjang mengejutkan mereka berdua. Sebuah sedan sport merah menyala terparkir arogan tepat di depan pintu masuk kaca. Pintu mobil itu terbuka, menampakkan sosok pria tegap dengan setelan jas mahal yang licin, rambut tertata rapi dengan minyak rambut, dan jam tangan emas yang berkilau di pergelangan tangan. Itu Haris. Mantan kekasih Puspita yang kaya raya namun memiliki ego setinggi langit. Haris melangkah mendekat dengan tatapan merendahkan. Matanya menyapu penampilan Tirta dari ujung kaki yang bersandal jepit hingga ke ujung topi, lalu beralih menatap Puspita dengan senyum sinis yang menyebalkan. Wow, pemandangan yang menarik, ucap Haris dengan nada yang dibuat-buat. Aku kira mataku salah lihat. Ternyata benar, Puspita, sang manajer pemasaran kebanggaan perusahaan, pulang diantar pakai motor butut. Apa mobilmu sudah disita Bang? Pus? Atau seleramu sekarang memang turun kelas jadi selera kaki lima? Darah Puspita mendidih seketika. Wajahnya yang tadi merona karena malu, kini memerah karena amarah. Ia tahu betul tabiat Haris yang selalu mengukur harga diri seseorang dari merek pakaian dan jenis kendaraan yang dipakai. Jaga mulutmu, Haris. Tirta ini teman aku. Dia punya nama, bukan sekadar tukang ojek yang bisa kamu hina. Bentak Puspita, suaranya bergetar menahan emosi. Haris tertawa mengejek, langkahnya semakin mendekat seolah ingin mengintimidasi. Teman? Oh, ayolah Pus. Kamu itu permata. Tidak pantas bersanding sama kerikil jalanan yang bau keringat dan bumbu dapur begini. Lihat dia, bedak di wajahmu lebih mahal daripada harga diri dia sebulan. Tangan Puspita mengepal kuat. Ia sudah siap melangkah maju untuk menampar wajah sombong itu, namun sebuah tangan yang hangat dan kokoh menahan lengannya dengan lembut. Itu tangan Tirta. Tirta tidak marah. Wajahnya tenang, teduh, tanpa sedikit pun guratan tersinggung. Ia justru tersenyum tipis. Sebuah senyum penuh kesabaran yang membuat Haris terlihat semakin kerdil. Sudah, Mbak Pus. Jangan kotori tangan Mbak buat meladeni orang yang bicaranya tidak pakai saringan, ucap Tirta pelan namun berwibawa. Ia lalu menatap Haris lurus tepat di manik matanya, tanpa rasa takut sedikitpun. Maaf ya, Mas. Saya memang orang kecil, rezeki saya dari kaki lima. Tapi setidaknya, saya mencari uang dengan keringat halal, bukan dengan merendahkan orang lain untuk terlihat tinggi. Puspita tertegun. Ia menatap Tirta dengan pandangan baru. Di hadapan penghinaan yang begitu kasar, Tirta justru menunjukkan kelas yang sesungguhnya. Puspita sadar, Haris mungkin punya penampilan bintang 5, tapi hatinya jauh lebih rendah dari kaki 5. Sementara Tirta, meski penampilannya sederhana, ia memiliki hati seluas samudra. Dengar itu, Haris? Puspita berkata tajam, menggenggam lengan Tirta dengan bangga. Dia mungkin pedagang kaki 5, tapi hatinya bintang 5. Jauh lebih berharga daripada kamu. Haris terdiam, wajahnya merah padam karena malu dan marah, tidak menyangka akan diskakmat oleh seorang tukang rujak dan mantan pacarnya sendiri di depan umum. Setelah mobil sedan merah milik Haris menderu pergi meninggalkan kepulan asap dan sisa kekesalan, suasana di pelataran apartemen menjadi canggung. Tirta tidak langsung menyalakan mesin motornya untuk pulang. Ia justru turun dari motor, melepas helmnya, dan menatap ujung sepatunya sendiri. Bahunya yang biasanya tegap terlihat sedikit turun. Mbak Pus, maaf ya, ucap Tirta pelan, memecah keheningan malam. Gara-gara saya, Mbak Puspita jadi diejek seperti tadi. Harusnya Mbak tidak perlu membela saya sampai segitunya. Apa yang dibilang Mas Haris itu ada benarnya. Kita memang beda dunia. Puspita terdiam. Ia melihat keraguan di mata Tirta, sebuah keraguan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Pria yang selalu percaya diri saat mengulek bumbu itu, kini tampak kecil di hadapan bayang-bayang status sosial. Puspita tidak ingin perpisahan malam ini berakhir dengan rasa pahit. Tirta,
temani aku sebentar, yuk. Jangan pulang dulu, pinta Puspita lembut namun memaksa. Tanpa menunggu jawaban, Puspita mengajak Tirta berjalan kaki menuju taman kota kecil yang terletak tak jauh dari kompleks apartemen. Lampu-lampu taman yang remang-remang dan angin malam Surabaya yang mulai sejuk menjadi saksi bisu dua manusia yang sedang mencari kepastian hati. Mereka duduk di sebuah bangku kayu panjang, memandang danau buatan yang memantulkan cahaya gedung-gedung tinggi. Tirta duduk dengan menjaga jarak sopan, tangannya saling meremas. Saya sadar diri kok, Mbak. Saya cuma penjual rujak. Bau bumbu, tangan kasar, tabungan juga pas-pasan. Tidak pantas jalan sama manajer yang wangi dan sukses seperti Mbak. Puspita menoleh, menatap sisi wajah Tirta yang terpapar sinar lampu taman. Ia menggeser duduknya sedikit lebih dekat. Dengar ya, Tirta, ucap Puspita tegas, membuat Tirta menoleh. Aku sudah pernah bersama laki-laki seperti Haris. Hartanya banyak, jabatannya tinggi, tapi hatinya kosong. Bersama dia, aku merasa seperti boneka pajangan, bukan manusia. Aku tidak butuh itu semua. Puspita menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih lembut, aku tidak butuh laki-laki yang jabatannya setinggi langit, Tirta. Aku butuh laki-laki yang bisa membuat aku merasa nyaman, yang bisa membuat aku tertawa saat aku lelah, dan yang paling penting, yang bisa membuat perut dan hatiku kenyang. Dan orang itu ada di depan mataku sekarang. Tirta tertegun. Ia mencari kebohongan di mata Puspita, tapi yang ia temukan hanya ketulusan yang bening. Perlahan, senyum gingsul yang manis itu kembali terukir di bibirnya, menghapus mendung yang tadi sempat singgah. Kepercayaan dirinya perlahan pulih, digantikan oleh keberanian baru. Jadi, Tirta menggantung kalimatnya, matanya berbinar jenaka, boleh nih, tukang rujak menaksir manajer cantik. Puspita tertawa renyah, tawa yang lepas tanpa beban. Boleh banget. Asal siap-siap saja, manajernya galak dan makannya banyak. Siap, Bu Manajer. Kalau cuma urusan makan, stok cingur dan buah di warung aman terkendali seumur hidup. Jawab Tirta mantap. Malam itu, di bawah langit Surabaya, tidak ada pernyataan cinta yang berbunga-bunga atau romantis berlebihan. Hanya ada kesepakatan sederhana antara dua hati yang saling menemukan rumahnya. Pagar pembatas status sosial itu runtuh seketika, digantikan oleh jembatan rasa yang kokoh. Setelah malam penuh bintang di taman kota itu, hubungan Puspita dan Tirta berjalan manis. Namun, ada satu hal yang lupa diperhitungkan oleh Puspita. Pacar barunya ini memiliki pesona yang berbahaya bagi kaum hawa. Wajah manis, senyum gingsul yang ramah, dan lengan yang terlihat kekar saat mengulek bumbu ternyata menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi para pelanggan wanita. Siang itu, matahari Surabaya sedang terik-teriknya, tapi hati Puspita justru terasa panas membara karena alasan lain. Saat ia mampir ke warung untuk makan siang, ia melihat pemandangan yang membuat matanya menyipit tajam. Seorang mahasiswi cantik dengan jaket alma mater kuning terlihat betah sekali berdiri di depan gerobak Tirta. Padahal pesanannya sudah siap dibungkus, tapi gadis itu masih saja mengajak Tirta mengobrol dengan nada suara yang dibuat manja. Mas Tirta, bumbunya minta dibanyakin lagi dong. Sekalian minta nomor WhatsApp-nya ya, biar kalau mau pesan lagi gampang, atau kalau mau pesan hati Mas Tirta juga bisa, goda mahasiswi itu sambil tertawa genit, memainkan rambut panjangnya. Tirta yang pada dasarnya ramah hanya tersenyum sopan sambil melayani permintaan tambah bumbu, tidak menyadari kalau ada sepasang mata elang yang sedang mengawasi dari kejauhan. Puspita menarik napas panjang. Jiwa kompetitifnya sebagai manajer pemasaran langsung tersulut. Ia tidak akan membiarkan aset berharganya diganggu pesaing. Alih-alih melabrak dengan marah-marah yang akan merusak citra, Puspita memilih strategi pamer kekuatan. Ia masuk ke dalam mobilnya sebentar, memoles ulang lipstiknya agar lebih merah menyala, merapikan rambutnya agar tampak badai, dan menyemprotkan parfum mahalnya. Dengan langkah anggun bak Pragawati di atas panggung, Puspita turun dari mobil dan berjalan membelah kerumunan. Ia tidak duduk di meja pelanggan biasa. Ia langsung menuju kursi plastik kecil tepat di samping gerobak tempat Tirta berdiri, area yang biasanya hanya boleh diduduki oleh orang dalam. Puspita duduk dengan kaki di silang anggun, mengeluarkan ponselnya, dan berpura-pura sibuk, seolah menegaskan, ini wilayah kekuasaan saya.
Mahasiswi yang tadi menggoda Tirta langsung terdiam. Nyalinya menciut melihat aura intimidasi dari wanita karir cantik yang duduk di sebelah, Mas Rujak, incarannya. Gadis itu buru-buru membayar dan pergi sambil menunduk. Tirta yang akhirnya menyadari kehadiran Puspita menoleh ke samping. Ia melihat wajah pacarnya yang ditekuk masam, meski riasannya sempurna. Tirta menahan tawa, paham betul apa yang sedang terjadi. Sambil pura-pura mengambil kerupuk di dekat Puspita, Tirta memiringkan tubuhnya dan berbisik pelan, tepat di telinga Puspita. "Kenapa sih, Bu Meneyer? Kok bibirnya manyun begitu? Tenang saja, stok rujak mungkin bisa habis. Tapi kalau stok cinta buat kamu sudah saya simpan di berangkas hati, tidak bakal ada yang bisa ambil." Wajah Puspita yang tadinya dingin dan judes, seketika berubah merah, padam seperti kepiting rebus. Ia mencubit pinggang Tirta pelan karena gemas dan malu. "Gombal. Awas ya kalau meladeni yang genit-genit lagi. Nanti aku kasih surat peringatan ketiga." Ancam Puspita dengan suara tertahan, namun bibirnya tak bisa menahan senyum malu-malu. Tirta tertawa renyah, kembali melanjutkan mengulek bumbu dengan semangat 2 kali lipat. Ternyata, melihat Puspita cemburu adalah hiburan paling manis di tengah lelahnya berjualan. Bagi seorang Tirta, ulang tahun hanyalah pergantian angka di kalender. Tidak ada pesta meriah, tidak ada kue tart bertingkat, apalagi tiup lilin. Ia terbiasa melewatkan hari kelahirannya dengan bekerja seperti biasa, mengulek bumbu dan melayani pelanggan. Namun tahun ini, ada seseorang yang ingin memastikan hari itu tidak berlalu begitu saja. Malam itu, saat Tirta sedang sibuk membereskan meja dan menutup terpal warung, sebuah mobil sedan berhenti perlahan di pinggir jalan. Puspita turun dengan wajah cerah, kedua tangannya menyembunyikan sesuatu di belakang punggungnya. "Selamat ulang tahun, Mas Juragan," seru Puspita riang, memecah keheningan malam Kedung Doro. Tirta menoleh, terkejut sekaligus bahagia melihat kekasihnya datang di jam tutup warung. "Loh, kamu ingat? Padahal aku saja hampir lupa hari ini ulang tahunku." "Mana mungkin aku lupa tanggal lahir pacar sendiri," jawab Puspita sambil tersenyum misterius. "Aku punya hadiah buat kamu. Tapi jangan berharap jam tangan mahal atau dompet kulit bermerek ya. Itu terlalu biasa." Puspita kemudian menyodorkan sebuah bungkusan yang cukup berat dan terbungkus kertas kado bermotif batik. Tirta menerimanya dengan kening berkerut. "Berat sekali ini. Isinya emas batangan," canda Tirta sambil membuka bungkusan itu perlahan. Tawa Tirta meledak saat melihat isinya. Itu adalah sebuah cobek batu baru, berwarna hitam pekat dan berpori halus, kualitas terbaik yang sulit dicari di pasar biasa. Di sekeliling cobek itu, Puspita melilitkan pita merah muda yang manis. "Biar semangat menguleknya makin membara," ujar Puspita tertawa. "Tapi tunggu, ada satu lagi. Yang ini wajib dipakai sekarang." Puspita mengeluarkan bungkusan kedua yang lebih ringan. Saat Tirta membukanya, matanya berbinar. Itu adalah sebuah celemek masak, apron, berwarna biru tua dari bahan kanvas tebal yang terlihat gagah. Namun yang membuat hati Tirta meleleh adalah tulisan bordir berwarna emas di bagian dadanya, "Koki Tirta, kesayangan Puspita." Tanpa menunggu lama, Tirta langsung memakai celemek itu. Pas sekali di badannya. Ia berpose jenaka sambil memegang cobek barunya, membuat Puspita tertawa geli melihat tingkah pacarnya yang seperti anak kecil mendapat mainan baru. "Terima kasih, sayang. Ini kado terbaik yang pernah aku terima. Rasanya aku jadi penjual rujak paling tampan se-Surabaya kalau pakai ini," ucap Tirta tulus, matanya menatap Puspita dengan penuh cinta. Sebagai perayaan, mereka tidak pergi ke restoran mewah. Tirta mengajak Puspita duduk di bangku kayu pedagang nasi goreng tek-tek yang mangkal tak jauh dari situ. Di bawah sinar lampu jalan yang temaram, ditemani sepiring nasi goreng panas yang uapnya mengepul dan suara spatula yang beradu dengan wajan, mereka merayakan hari itu. Tirta masih mengenakan celemek barunya dengan bangga, tidak peduli meski dilihat orang lewat. Puspita memandang pria di hadapannya yang sedang menyuap nasi goreng dengan lahap. Ia sadar, kebahagiaan itu sederhana. Bukan tentang makan steak di hotel bintang 5, tapi tentang makan nasi goreng pinggir jalan bersama orang yang membuat kita merasa menjadi wanita paling istimewa di dunia. Malam itu, nasi goreng seharga Rp12.000 terasa jauh lebih lezat daripada hidangan restoran manapun yang pernah Puspita cicipi.
Seminggu setelah perayaan ulang tahun yang sederhana itu, suasana di kantor Glow Kosmetik berjalan sibuk seperti biasa. Puspita sedang berkutat dengan tumpukan berkas strategi pemasaran ketika telepon di mejanya berdering. Suara resepsionis di ujung sana terdengar sedikit ragu namun geli. "Bu Puspita, ada kiriman paket untuk Ibu di lobi." Tapi, pengantarnya tidak mau menitipkan paketnya. Katanya ini barang pecah belah hati, harus diterima langsung oleh pemiliknya. Kening Puspita berkerut bingung. Ia tidak merasa memesan barang apapun. Dengan sedikit penasaran, ia merapikan blazernya dan turun menuju lobi utama. Begitu pintu lift terbuka, Puspita melihat sosok Tirta berdiri di dekat meja resepsionis. Pria itu tampak rapi mengenakan kemeja batik lengan pendek yang warnanya cerah. Di tangannya, ia tidak membawa kardus rujak atau buket bunga mawar merah yang mahal, melainkan sebuah rantang susun jadul berbahan seng dengan motif bunga-bunga, persis seperti rantang yang sering dipakai ibu-ibu zaman dulu untuk mengantar makanan ke sawah. Puspita berjalan mendekat, berusaha menahan senyum melihat pemandangan unik itu. "Mas Tirta? Tumben sekali mampir jam segini. Bawa apa itu? Rujak varian baru?" Tirta menggeleng pelan. Wajahnya tampak sedikit gugup namun matanya memancarkan keseriusan. Ia menyodorkan rantang itu kepada Puspita. "Bukan rujak, Bu Manajer. Ini masakan ibu saya. Tadi pagi beliau masak sayur lodeh dan ikan asin kesukaan saya, terus beliau memaksa saya mengantarkannya buat kamu. Ada suratnya juga di rantang paling atas." Puspita menerima rantang itu dengan hati berdebar. Di bagian tutup rantang, terselip sebuah amplop kecil berwarna putih. Dengan tangan sedikit gemetar, Puspita membuka amplop itu dan membaca tulisan tangan yang rapi dan tegak bersambung di dalamnya. "Ibuku tanya tadi pagi, kapan calon menantunya yang cantik dan suka pedas itu diajak makan di rumah? Katanya ibu sudah ingin ketemu. Jadi, maukah kamu jadi pacarku dan calon menantu ibu?" Puspita terdiam sejenak. Pipinya memanas hebat. Ia membaca kalimat itu berulang-ulang, memastikan matanya tidak salah lihat. Ini adalah pernyataan cinta paling sederhana, paling deso, tapi paling tulus yang pernah ia terima seumur hidupnya. Tidak ada puisi romantis yang mendayu-dayu, hanya restu seorang ibu dan keberanian seorang pria sederhana. Puspita mendongak, menatap Tirta yang kini sedang menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, menunggu jawaban dengan cemas. "Mas Tirta," panggil Puspita lirih. "Iya? Kalau kamu keberatan atau malu, tidak apa-apa kok, Pus. Nanti biar aku bilang ke ibu kalau..." Belum sempat Tirta menyelesaikan kalimat pesimisnya, Puspita sudah memotong cepat. "Siapa bilang aku keberatan? Aku cuma bingung. Nanti kalau ketemu ibumu, aku harus bawa martabak manis atau bawa buah-buahan." Tirta terlonjak kaget, lalu senyum lebar merekah di wajahnya. "Jadi, diterima?" Puspita mengangguk mantap, matanya berbinar bahagia. "Iya, Juragan Petis. Salam buat ibu ya, bilang sama beliau, calon menantunya siap datang kapan saja." Tanpa mereka sadari, di balik pintu kaca lobi yang transparan, Clara sedang berjingkat-jingkat sambil merekam seluruh kejadian itu menggunakan ponselnya. Wajahnya menempel di kaca, menahan teriak kegirangan melihat bosnya akhirnya resmi berlabuh di hati sang penjual rujak. Hari itu, lobi kantor menjadi saksi bahwa cinta tidak butuh kemewahan, cukup rantang susun dan keberanian untuk meminta restu. Cinta tidak hanya mengubah status hubungan, tetapi seringkali juga mengubah kebiasaan hidup seseorang. Bagi Puspita, akhir pekan yang biasanya dihabiskan untuk memanjakan diri di salon kecantikan atau berbelanja tas di pusat perbelanjaan mewah Surabaya Barat, kini berubah haluan. Destinasi favorit barunya bukanlah mal berpendingin udara, melainkan warung tenda sederhana di pinggir Jalan Kedung Doro. Sebagai seorang manajer pemasaran yang handal, tangan dingin Puspita mulai gatal ingin memoles bisnis kekasihnya. Ia melihat warung rujak Tirta punya potensi besar, rasa yang juara, namun kemasannya masih terlalu konvensional. Maka, dimulailah proyek transformasi warung Tirta. "Mas, spanduk depan ini warnanya sudah pudar dimakan matahari. Hurufnya juga kaku sekali. Kita ganti ya? Aku sudah buatkan desain baru yang lebih segar dan menarik mata," ucap Puspita sambil menunjukkan layar tabletnya kepada Tirta yang sedang memotong buah. Tirta hanya bisa mengangguk pasrah sambil tersenyum kagum. "Siap laksanakan,
Bu Bos. Asal jangan disuruh pakai dasi saja pas ngulek. Candanya, Puspita tidak main-main. Dalam waktu singkat, warung tenda itu bersolek. Spanduk lama diganti dengan spanduk baru berwarna cerah, dengan foto rujak yang menggugah selera hasil jepretan kamera ponsel canggih Puspita. Meja-meja dilapisi taplak bermotif kotak-kotak yang kekinian, dan toples-toples kerupuk ditata rapi sedemikian rupa agar terlihat cantik saat difoto pelanggan. Puspita bahkan memesankan kaos seragam berwarna hitam elegan untuk Tirta, membuatnya terlihat lebih profesional dan gagah, bukan sekadar pedagang biasa. Sore itu, Puspita sedang sibuk memasang untayan lampu hias gantung berwarna kuning hangat di langit-langit tenda, agar suasana malam hari menjadi lebih romantis dan nyaman. Karena tubuhnya yang mungil tidak sampai, ia nekat memanjat sebuah kursi plastik. "Mbak Pus, hati-hati loh. Kursinya itu kakinya agak goyang." Peringat Tirta yang sedang menyusun piring di rak bawah. "Tenang Mas, aku ini dulu juara senam lantai waktu SD," sahut Puspita percaya diri sambil berjinjit memasang kabel. Namun, nasib berkata lain. Kaki kursi plastik itu tiba-tiba tergelincir di lantai paving yang tidak rata. Puspita kehilangan keseimbangan. Pekik Puspita saat tubuhnya melayang jatuh ke belakang. Ia sudah memejamkan mata, bersiap merasakan kerasnya lantai. Namun, rasa sakit itu tidak pernah datang. Sebuah pasang lengan yang kuat dengan sigap menangkap tubuhnya sebelum menyentuh tanah. Puspita membuka matanya perlahan. Wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Tirta. Ia bisa melihat butiran keringat di dahi Tirta dan tatapan mata yang penuh kekhawatiran. Waktu seolah berhenti berputar selama beberapa detik. Suara bising jalanan Surabaya mendadak senyap bagi mereka berdua. Jantung Puspita berdegup kencang. Kali ini bukan karena kaget, tapi karena debaran asmara yang meletup-letup. Tirta menghela napas lega, lalu perlahan membantu Puspita berdiri tegak kembali. Tangannya masih melingkar protektif di pinggang Puspita, enggan melepaskan. "Tuh kan, apa aku bilang? Hati-hati, sayang. Kalau kamu jatuh dan lecet, siapa nanti yang mau mengurus pemasaran warung ini? Nanti omzetku turun drastis karena konsultannya sakit." Goda Tirta lembut, tangannya beralih mencubit pelan pipi Puspita yang merona. Puspita tertunduk malu, menyembunyikan senyumnya. "Makanya, Mas jangan jauh-jauh. Biar kalau aku jatuh, ada yang siap menangkap," balasnya manja. Sore itu, di bawah lampu hias yang baru terpasang, warung rujak itu terasa lebih bersinar. Bukan hanya karena lampunya, tapi karena cinta yang semakin terang menyala di antara manajer cantik dan juragan petisnya. Perubahan fisik warung hanyalah langkah awal dari strategi besar Puspita. Sebagai ahli pemasaran, ia paham betul bahwa di era digital ini, rasa yang lezat saja tidak cukup. Sebuah produk harus menjadi buah bibir, harus terekspos, dan harus menarik perhatian mata sebelum menyentuh lidah. Untuk misi ini, Puspita mengerahkan senjata rahasianya, Clara. Clara, yang memang memiliki bakat alami sebagai pembuat konten video pendek, langsung menyanggupi tugas ini dengan mata berbinar. Ia datang ke warung dengan peralatan lengkap, lampu cincin, penyangga ponsel, dan tentu saja, naskah sutradara dadakan yang ia buat sendiri. "Mas Tirta, nanti pas mengulek bumbu, lengan bajunya digulung sedikit lagi ya. Biar ototnya terlihat pas menekan ulekan. Itu daya tarik utama buat ibu-ibu." Instruksi Clara seenaknya, membuat Tirta hanya bisa geleng-geleng kepala pasrah menuruti kemauan sahabat pacarnya itu. Video itu pun dibuat dengan konsep permata tersembunyi di Surabaya. Clara merekam detail cobek yang penuh bumbu hitam pekat, irisan cingur yang kenyal, dan tentu saja, adegan Puspita yang makan dengan lahap tanpa jaim. Judul videonya sangat memancing. "Rujak ganteng bikin antri, manajer cantik aja ketagihan." Benar saja, kekuatan jari warganet tidak bisa diremehkan. Dalam semalam, video itu meledak. Ribuan tanda suka dan komentar membanjiri notifikasi ponsel Clara. Orang-orang penasaran, bukan hanya karena rujaknya yang terlihat menggoda, tapi juga karena kisah romantis tipis-tipis yang tersirat di dalam video tersebut. Keesokan harinya, warung tenda Tirta yang biasanya ramai lancar, mendadak berubah menjadi lautan manusia. Antrian pembeli mengular panjang hingga menutupi trotoar jalan dan hampir memakan bahu jalan raya. Tirta benar-benar kewalahan. Keringat bercucuran deras dari dahinya.
Puspita yang baru pulang kerja langsung melempar tasnya dan ikut terjun membungkus kerupuk dengan panik. Di tengah kekacauan yang nyaris tak terkendali itu, Clara muncul sebagai penyelamat dengan gaya yang heboh. Entah dari mana asalnya, gadis itu tiba-tiba sudah berdiri di atas kursi plastik sambil memegang sebuah pengeras suara berwarna merah, biasanya dipakai pedagang keliling atau pendemo. Perhatian, perhatian, ibu-ibu yang pakai daster merah, tolong jangan menyerobot antrian. Mundur 2 langkah, Bu, teriak Clara lantang lewat pengeras suara, suaranya menggema mengatasi kebisingan jalan. Semua mata tertuju pada Clara. Bukannya marah, para pelanggan justru tertawa melihat tingkah kocak gadis itu yang bertingkah layaknya komandan upacara. Tenang semuanya. Stok cingur masih aman terkendali. Mas Tirtanya tidak akan lari kemana-mana. Bagi yang sudah dapat nomor antrian, silakan duduk manis. Bagi yang belum, harap bersabar, ini ujian. Lanjut Clara berapi-api, mengatur arus lalu lintas manusia dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya memegang pengeras suara. Puspita yang sedang sibuk menuang bumbu ke dalam bungkus kertas, menatap Clara sambil tertawa geli. Hebat juga temanmu itu, Clara. Cocok jadi satpam pasar. Gumam Puspita pada dirinya sendiri. Hari itu, warung Tirta mencetak rekor penjualan tertinggi sepanjang sejarah. Kaki mereka pegal bukan main. Tapi melihat laci kasir yang penuh dan wajah-wajah puas para pelanggan, rasa lelah itu terbayar lunas. Kehebohan Clara dan strategi Puspita berhasil membuat warung sederhana itu menjadi pusat perhatian baru di kota Surabaya. Ketenaran yang datang tiba-tiba ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, omzet penjualan warung Tirta melonjak drastis hingga berkali-kali lipat. Namun di sisi lain, tenda sederhana berukuran 4x6 meter itu tak lagi mampu menampung antusiasme warga Surabaya. Pelanggan mulai mengeluh kepanasan, berdesak-desakan, dan waktu tunggu yang terlalu lama. Puspita, dengan insting bisnisnya yang tajam, tahu bahwa jika hal ini dibiarkan, pelanggan setia akan kabur satu persatu. Malam itu, setelah pelanggan terakhir pulang dan Tirta sedang menghitung tumpukan uang tunai yang lecek di laci, Puspita membuka laptopnya di atas meja makan yang sudah bersih. Mas, kita tidak bisa begini terus, ucap Puspita serius, memecah keheningan. Pelanggan butuh kenyamanan. Tenda ini sudah terlalu sempit. Kasihan mereka makan sambil mandi keringat, belum lagi kalau hujan deras. Tirta menghentikan hitungannya, menatap Puspita dengan wajah lelah namun penuh perhatian. Terus solusinya bagaimana? Sayang? Mau diperluas kemana lagi? Trotoarnya sudah habis. Puspita tersenyum penuh arti, lalu menunjuk sebuah bangunan ruko kosong yang berada tepat di belakang tenda mereka. Di pintunya terpampang tulisan besar, disewakan. Kita pindah ke sana, Mas. Sewa rukonya. Kita buat tempat makan yang berpendingin ruangan, ada toilet bersih, dan dapur yang lebih luas supaya Mas Tirta leluasa bergerak. Usul Puspita antusias. Wajah Tirta seketika berubah tegang. Ia menelan ludah. Baginya yang seumur hidup berjualan di kaki lima, menyewa sebuah ruko adalah lompatan yang sangat tinggi dan menakutkan. Bayangan biaya sewa yang mahal, tagihan listrik, dan pajak langsung menari-nari di kepalanya. Waduh, Pus. Sewa ruko di jalan utama begini harganya selangit. Apa uang kita cukup? Nanti kalau tiba-tiba sepi bagaimana? Uang tabunganku belum sebanyak itu untuk bayar sewa setahun di muka. Ungkap Tirta jujur, menyuarakan ketakutannya. Puspita beranjak dari kursinya, duduk di samping Tirta, dan menggenggam tangan pria itu erat-erat. Ia memutar layar laptopnya, memperlihatkan deretan angka-angka perhitungan yang sudah ia buat dengan rapi dalam tabel. Lihat ini, Mas. Aku sudah hitung semuanya. Dengan keuntungan harian kita yang sekarang, biaya sewa ruko akan tertutup hanya dalam waktu 3-4 bulan. Sisanya adalah keuntungan bersih. Kita tidak berjudi, Mas. Ini investasi. Puspita menatap mata Tirta lekat-lekat, menyalurkan keyakinan. Selain itu, kita ubah sistemnya. Aku akan buatkan sistem pemesanan daring. Jadi orang bisa pesan dari rumah, bayar pakai pindai kode digital, datang tinggal ambil atau makan. Tidak perlu antri berjam-jam mencatat manual lagi. Zaman sudah berubah, Mas Tirta juga harus ikut berubah. Tirta menatap angka-angka di layar, lalu beralih menatap wajah kekasihnya yang penuh semangat.
Ia melihat ketulusan dan dukungan yang luar biasa di sana. Puspita tidak hanya menjadi pacar, tapi juga mitra yang siap pasang badan. "Kamu yakin kita bisa, Pus?" tanya Tirta pelan. "Bukan, kita bisa, tapi pasti bisa. Kita maju bareng-bareng ya, Mas. Aku bantu urus keuangannya, Mas fokus jaga rasa rujaknya," jawab Puspita mantap. Malam itu, di bawah kerlip lampu tenda yang akan segera menjadi kenangan, Tirta mengangguk setuju. Ia memberanikan diri untuk melangkah naik kelas, bukan demi ambisi menjadi kaya, tapi demi mewujudkan mimpi bersama wanita yang mempercayainya lebih dari dirinya sendiri. 2 bulan kemudian, wajah Jalan Kedung Doro sedikit berubah. Tenda hijau legendaris milik Tirta kini telah berganti rupa menjadi sebuah rumah toko atau ruko yang mentereng. Di bagian depannya, terpampang papan nama besar dengan lampu neon yang menyala terang saat malam tiba, bertuliskan, "Rujak Cingur Buah, Tirta Puspa." Gabungan nama Tirta dan Puspita itu seolah menjadi doa agar usaha ini terus harum dan mengalir rezekinya. Suasana di dalam kedai baru itu sangat berbeda. Tidak ada lagi peluh yang menetes karena panasnya udara Surabaya. Pendingin ruangan bekerja maksimal memberikan kesejukan bagi para pelanggan. Meja-meja kayu tertata rapi dengan jarak yang nyaman, dindingnya dihiasi mural artistik bergambar ikon kota Surabaya, dan aroma serai wangi memenuhi ruangan, berpadu harmonis dengan aroma petis dari dapur. Namun, bukan hanya tempatnya yang naik kelas, menunya pun mengalami revolusi. Puspita menantang Tirta untuk berinovasi keluar dari zona nyaman. "Rujak cingur pakai keju leleh? Mas Tirta serius? Apa tidak aneh rasanya?" tanya seorang pelanggan setia yang awalnya ragu melihat menu baru itu. Tirta, yang kini mengenakan seragam koki putih bersih, tersenyum percaya diri. "Dicoba dulu, Mas. Kalau tidak enak, tidak usah bayar." Dan benar saja, menu inovasi rujak cingur keju leleh itu menjadi primadona baru. Perpaduan gurihnya bumbu petis udang yang pekat bertemu dengan asin dan lembutnya keju mozzarella yang dilelehkan di atasnya, menciptakan sensasi rasa yang meledak di mulut. Aneh, tapi bikin ketagihan. Kaum muda Surabaya langsung jatuh cinta. Tak hanya itu, untuk hidangan penutup, mereka meluncurkan rujak buah serut es krim. Buah-buahan segar yang diserut tipis, disiram bumbu gula merah pedas, lalu diberi 1 sendok besar es krim vanila di atasnya. Panasnya pedas bertemu dinginnya es krim adalah jawaban sempurna untuk cuaca terik Surabaya. Puspita juga tidak mau kalah. Ia meracik minuman unggulan yang ia beri nama es sinom bersoda. Minuman jamu tradisional dari daun asam muda yang biasanya kuno, ia campur dengan air soda dan perasan jeruk nipis. Rasanya segar, menggelitik tenggorokan, dan langsung membasuh rasa dahaga seketika. "Gila, Mbak Pus. Ini warung atau kafe bintang 5? Omzet kita bulan ini naik 300%. Seru Clara heboh sambil memperlihatkan data penjualan di tablet kasir. Puspita tersenyum puas melihat kesibukan di kedainya. Antrian pengemudi ojek daring untuk pesanan bawa pulang terpisah rapi di jalur khusus, sementara pelanggan makan di tempat menikmati hidangan dengan santai tanpa perlu berdesak-desakan. Pembayaran pun kini tinggal pindai kode digital, cepat dan praktis. Tirta keluar sebentar dari dapur, menyeka keringat di dahinya dengan handuk kecil. Ia menatap Puspita yang sedang sibuk menyapa pelanggan. Dulu, ia takut menyewa ruko ini karena takut bangkrut. Tapi wanita di sana itu, dengan kecerdasan dan keyakinannya, telah membuktikan bahwa ketakutan hanyalah tembok yang harus diruntuhkan. Kedai Tirta Puspa kini bukan sekadar warung rujak, tapi telah menjadi tempat nongkrong paling populer di tengah kota. Malam semakin larut, jarum jam dinding di kedai Tirta Puspa sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Riuh rendah suara pelanggan dan denting sendok garpu yang seharian memenuhi ruangan kini telah berganti menjadi kesunyian yang menenangkan. Pintu rolling door besi di depan ruko sudah diturunkan setengah, menandakan jam operasional telah berakhir. Di bagian dapur yang bersih dan mengkilap, Puspita dan Tirta duduk bersebelahan di meja kerja stainless steel. Di hadapan mereka, tumpukan uang tunai hasil penjualan hari ini tersusun rapi, bukti kerja keras mereka yang tak mengkhianati hasil. Puspita sibuk mencatat angka-angka terakhir di buku kas besar dengan senyum puas yang tak bisa disembunyikan. "Hari ini rekor lagi, Mas. Kalau begini terus, bulan depan kita sudah bisa tambah karyawan baru," ucap Puspita riang tanpa menoleh,
matanya masih terpaku pada kalkulator. Namun, tidak ada jawaban dari Tirta. Puspita yang merasa aneh pun menoleh. Ia mendapati Tirta sedang menatapnya lekat-lekat. Tidak ada senyum jenaka atau godaan usil seperti biasanya. Wajah pria itu tampak serius, bahkan terlihat sedikit gugup. Tangannya meremas ujung celemek putihnya sendiri. "Mas Tirta? Kenapa? Ada hitungan yang salah? Atau mas sakit?" tanya Puspita khawatir, meletakkan penanya. Tirta menggeleng pelan, lalu menarik napas panjang seolah sedang mengumpulkan seluruh keberanian yang ia miliki. Ia meraih tangan Puspita yang ada di atas meja, menggenggamnya dengan lembut namun erat. Telapak tangan Tirta yang kasar karena kerja keras terasa hangat di kulit Puspita yang halus. "Pus, warung ini sudah ramai. Bisnis kita sudah sukses. Orang-orang antri dari pagi sampai malam buat mencicipi rujak buatan kita," ujar Tirta memulai pembicaraan dengan suara rendah yang bergetar. "Tapi, rasanya masih ada satu yang sepi." Puspita mengernyitkan dahi, bingung. "Sepi apanya, Mas? Kursi penuh terus kok." "Rumah masa depanku, Pus." "Belum ada nyonyanya," jawab Tirta lembut, membuat jantung Puspita seketika berdegup kencang. Perlahan, Tirta beranjak dari kursi tingginya. Di lantai dapur yang dingin dan beraroma sisa bumbu petis itu, Tirta menekuk satu lututnya. Ia tidak peduli celana jeansnya kotor menyentuh lantai. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berbahan beludru merah. Puspita menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak menyangka momen ini akan terjadi di sini, di dapur tempat mereka biasa berdebat soal takaran cabai dan garam. Tirta membuka kotak itu. Di dalamnya, tersimpan sebuah cincin emas sederhana dengan permata kecil yang berkilau di bawah lampu neon dapur. "Puspita, kamu sudah hebat jadi mitra bisnisku. Kamu sudah bikin usaha ini naik kelas. Sekarang, aku mau menawarkan posisi baru yang kontraknya seumur hidup, tidak ada istilah pemecatan, dan gajinya dibayar pakai kasih sayang setiap hari," ucap Tirta dengan mata berbinar tulus. "Maukah kamu jadi istriku? Jadi ibu dari anak-anakku kelak? Kita bangun cabang-cabang kebahagiaan baru bersama?" Air mata Puspita tumpah tak terbendung. Ia mengangguk cepat berkali-kali, suaranya tercekat oleh tangis bahagia. "Mau. Aku mau banget, Mas Juragan Petis." Tirta tersenyum lebar, kelegaan luar biasa terpancar di wajahnya. Ia menyematkan cincin itu di jari manis Puspita. "Pas sekali." Tirta kemudian berdiri dan langsung memeluk Puspita erat-erat, mengangkat tubuh mungil wanita itu sedikit dari lantai sambil berputar pelan. Malam itu, dapur sederhana kedai Tirta Puspa menjadi saksi bisu janji suci dua insan. Tidak ada musik orkestra, tidak ada taburan bunga mawar, hanya aroma petis dan kehangatan cinta yang menyatukan mereka untuk selamanya. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Langit Surabaya seakan merestui penyatuan dua hati ini, dengan menyuguhkan cuaca yang cerah namun teduh. Tidak ada gedung pertemuan mewah dengan pendingin udara yang membekukan tulang. Puspita dan Tirta memilih menggelar pesta pernikahan mereka di sebuah taman terbuka yang asri, dikelilingi pepohonan rindang dan hiasan bunga melati yang harum semerbak. Pesta pernikahan ini benar-benar unik. Sebuah pemandangan yang jarang terjadi di kota metropolitan. Di sini, dua dunia yang sangat berbeda melebur menjadi satu dalam tawa dan kebahagiaan. Di sisi kiri, terlihat teman-teman kantor Puspita dari perusahaan kosmetik datang dengan gaun-gaun pesta yang modis, sepatu hak tinggi, dan riasan wajah yang sempurna. Sementara di sisi kanan, berbaur dengan santai, adalah para pelanggan setia warung Tirta, mulai dari bapak-bapak pengemudi ojek, ibu-ibu arisan, hingga sesama pedagang pasar yang datang mengenakan kemeja batik terbaik mereka. Tidak ada sekat pembatas, tidak ada meja khusus pejabat. Semuanya duduk bersama menikmati hidangan. Dan bicara soal hidangan, tentu saja bintang utamanya bukanlah steak daging impor atau salmon panggang, melainkan sebuah gubuk kayu cantik yang didesain khusus di tengah area pesta. Di sana tertulis, "Rujak cingur legendaris, resep cinta Tirta Puspita." Antrian di gubuk ini jauh lebih panjang daripada antrian gubuk kambing guling, membuktikan bahwa rasa memang tidak pernah bohong. Di atas pelaminan yang berdekorasi adat Jawa modern, Tirta dan Puspita berdiri bersanding. Tirta tampak gagah dengan beskap warna krem,
sementara Puspita terlihat anggun mempesona dalam balutan kebaya putih sederhana namun elegan. Senyum tidak pernah lepas dari wajah mereka, menyalami tamu yang silih berganti memberikan doa restu. Yang paling mengharukan adalah kehadiran orang tua kedua mempelai. Orang tua Puspita, yang ternyata adalah sepasang pensiunan guru sekolah dasar yang sangat sederhana, tampak begitu bahagia. Mereka memeluk Tirta erat-erat, menepuk punggung menantu mereka dengan bangga. "Terima kasih ya, Nak Tirta. Bapak titip Puspita. Bapak bahagia dia mendapatkan suami yang pekerja keras dan santun seperti kamu, bukan orang kaya yang sombong," bisik ayah Puspita dengan mata berkaca-kaca, mematahkan semua anggapan orang selama ini bahwa keluarga Puspita gila harta. Di sisi lain, orang tua Tirta tak henti-hentinya mengusap air mata haru. Sang ibu memandangi Puspita seolah masih tidak percaya bahwa wanita cantik dan sukses ini kini telah resmi menjadi bagian dari keluarganya. Suasana semakin meriah berkat Clara. Sahabat Puspita ini mendaulat dirinya sendiri menjadi pembawa acara. Dengan pengeras suara di tangan dan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos, Clara sukses membuat seluruh tamu terpingkal-pingkal. "Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon perhatiannya. Bagi yang mau nambah rujak, silakan, tapi ingat kolesterol ya. Dan bagi para jomblo yang datang, jangan iri melihat kemesraan pengantin kita. Ingat, jodoh bisa datang dari mana saja, bahkan dari antrian rujak sekalipun." Seru Clara heboh, disambut tepuk tangan riuh para tamu. Haris, sang mantan yang sombong, tentu saja tidak terlihat batang hidungnya. Puspita sengaja tidak mengundangnya, karena hari ini adalah hari untuk merayakan cinta yang tulus, bukan ajang pamer kekayaan. Hari itu, taman tersebut dipenuhi oleh energi positif, tawa lepas, dan perut yang kenyang. Sebuah perayaan sederhana yang membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari kemewahan pesta, melainkan dari hangatnya kebersamaan orang-orang tercinta. Waktu bergulir begitu cepat, seolah tak mau memberi jeda bagi kebahagiaan yang terus tumbuh di keluarga kecil ini. 1 tahun telah berlalu sejak pesta pernikahan di taman itu. Kedai Tirta Puspa kini semakin mapan, menjadi salah satu ikon kuliner wajib kunjung di Surabaya. Namun, kesuksesan materi bukanlah pencapaian terbesar mereka tahun ini. Malam itu, jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Surabaya sedang lelap dalam tidurnya, diselimuti kesunyian yang jarang terjadi di kota metropolitan. Namun, di dalam kamar utama rumah sederhana namun asri yang baru mereka beli, ada pergerakan kecil yang mengganggu ketenangan malam. Puspita, dengan perut yang sudah membuncit karena usia kehamilan 7 bulan, gelisah di atas kasur. Ia bolak-balik mengubah posisi tidur, tapi matanya tetap tak mau terpejam. Rasa itu datang lagi. Rasa ingin yang begitu kuat, spesifik, dan tak bisa ditawar. Dengan ragu, ia mencolek lengan suaminya yang sedang mendengkur halus di sebelahnya. Mas Tirta," bisik Puspita pelan sambil menggoyangkan bahu kekarnya. Tirta melenguh pelan, matanya menyipit berat berusaha menyesuaikan dengan cahaya lampu tidur yang remang. "Kenapa, sayang? Kakinya kram lagi? Atau haus?" tanyanya dengan suara serak khas bangun tidur, namun tangannya refleks mengusap punggung tangan istrinya. Puspita menggeleng manja, wajahnya memelas. "Bukan. Anakmu ini loh, Mas." Tiba-tiba menendang terus. Katanya dia mau rujak buatan bapaknya. Sekarang, harus bumbu buatan tangan Mas sendiri, tidak mau yang lain. Bagi suami biasa, permintaan membuat rujak jam 2 pagi mungkin adalah mimpi buruk. Tapi Tirta bukan suami biasa. Pria itu tersenyum lebar meski matanya masih merah mengantuk. Ia bangkit duduk, mengusap wajahnya kasar untuk mengumpulkan nyawa, lalu mencium kening istrinya. "Siap, Tuan Putri dan Pangeran Kecil. Perintah dilaksanakan. Tunggu di meja makan ya, Koki Tirta mau beraksi dulu." 10 menit kemudian, keheningan dapur dipecahkan oleh suara alu batu yang beradu dengan cobek. Srek, srek, srek. Irama ulekan itu terdengar merdu di telinga Puspita. Ia duduk di kursi makan, menopang dagu, memandangi punggung suaminya. Tirta hanya mengenakan kaos oblong putih dan kain sarung kotak-kotak. Rambutnya acak-acakan, tapi di mata Puspita, pria itu terlihat lebih tampan daripada aktor drama manapun. Puspita mengelus perut buncitnya perlahan, merasakan gerakan aktif bayinya yang seolah ikut senang. Ia berbisik pelan,
seolah berbicara pada nyawa kecil di dalam rahimnya. "Nak, lihat itu bapakmu. Dia mungkin bukan direktur berdasi yang duduk di kursi empuk seharian. Tapi lihat tangannya. Tangan itu yang bekerja keras supaya kita bisa makan enak dan tidur nyenyak. Bapakmu ini pahlawan, Nak. Pahlawan perut mama, dan pahlawan hati kita selamanya. Kelak kalau kamu lahir, jadilah laki-laki yang bertanggung jawab dan penyayang seperti bapakmu ya." Tirta berbalik badan, membawa sepiring rujak buah dengan bumbu gula merah pedas yang aromanya langsung membuat air liur Puspita menetes. Ia meletakkan piring itu di depan istrinya, lalu menarik kursi untuk duduk di sebelahnya, menyuapi suapan pertama dengan penuh kasih sayang. "Bagaimana? Kurang manis tidak?" tanya Tirta cemas. Puspita mengunyah dengan mata terpejam menikmati rasa. "Sempurna. Rasanya legit, selegit cinta Mas ke aku." Mereka tertawa pelan agar tidak membangunkan tetangga. Malam itu ditutup dengan sebuah pelukan hangat di dapur. Puspita menyandarkan kepalanya di dada Tirta, mendengarkan detak jantung pria yang paling ia cintai. Nah, sahabat Ken Arok, itulah tadi akhir perjalanan cinta yang manis antara Puspita, sang manajer cantik, dan Tirta, juragan petis kita. Sebuah kisah yang bermula dari kejadian sial mobil mogok, berlanjut ke sepiring rujak, dan berakhir bahagia di pelaminan sederhana. Bagaimana menurut kalian tentang cerita kali ini? Apakah kalian menyukai jenis kisah romantis yang ringan, lucu, dan menghangatkan hati seperti ini? Kisah yang tidak terlalu berat, tapi cukup untuk membuat kita senyum-senyum sendiri dan mungkin mengajak kita bernostalgia kembali ke masa muda dulu. Masa-masa di mana cinta itu terasa sederhana. Masa-masa pendekatan yang malu-malu, saling kirim kode lewat lagu atau makanan, atau masa-masa indah berjuang merintis usaha dari nol bersama pasangan tercinta. Jika kalian menyukai cerita dengan tema seperti ini, tolong beritahu kami di kolom komentar ya. Agar kami tahu dan bisa menyajikan lebih banyak kisah serupa yang bisa menemani waktu santai kalian. Atau mungkin, ada dari kalian yang punya pengalaman serupa? Ketemu jodoh di tempat yang tidak terduga? Di warung bakso? Di halte bus? Atau di antrian supermarket? Jangan ragu untuk berbagi cerita kalian di bawah. Siapa tahu kisah kalian bisa kami angkat menjadi cerita selanjutnya yang tak kalah inspiratif. Terima kasih banyak sudah setia mendengarkan cerita ini dari awal hingga akhir. Terima kasih juga untuk semua dukungan, tanda suka, dan komentar positif yang kalian berikan. Itu adalah semangat terbesar bagi kami untuk terus berkarya. Saya doakan, semoga sisa hari kalian menyenangkan, penuh berkah, dan semanis senyuman Mas Tirta saat menatap Mbak Puspita. Sampai jumpa di video dan cerita menarik berikutnya, hanya di saluran Ken Arok Productions. Salam hangat, dan sampai jumpa.